Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat fardu maghrib Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa MAJD TV, pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul FM, alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama melaksanakan salat fardu maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan zikir bersama, dan insyaallah sebentar lagi kita akan mengikuti kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin bersama guru kita Habib Ja'far Al-Musawwar. Untuk itu nanti bila mana ada pertanyaan seputar tema yang beliau sampaikan, bisa langsung bertanya kepada beliau, dan bagi para pendengar yang ada di rumah maupun dalam perjalanan bisa melakukan chatting WhatsApp 081225733157. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mana hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya mari kita ikuti bersama kajian kitab Riyadhus Shalihin bersama Habib Ja'far Al-Musawwar. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Tsumma assalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, dan juga pemirsa MAJD TV serta pendengar Radio Dais dan Radio Gaul FM dimanapun berada rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana saat ini kita bisa bertemu kembali di ruang salat utama Masjid Agung Jawa Tengah. Kita berkumpul untuk melaksanakan serangkaian ibadah, baik salat ataupun zikiran, hingga sampai kita mengikuti kajian pada saat ini. Semoga seluruh rangkaian yang kita laksanakan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini saya akan berpindah bab, yaitu tentang perintah memelihara kebaikan yang biasa dikerjakan. Jadi memelihara kebaikan yang biasa dikerjakan. Ayat yang pertama disampaikan yaitu di dalam surat Ar-Ra'd yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin
hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Al-ayat, yang artinya sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaannya yang ada pada diri mereka sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, ayat ini menjadi satu perbedaan pendapat di dalam menafsirkan ayat ini. Tapi yang jelas mereka yang menafsirkan itu sepakat bahwa semua itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ini kan tadi ayatnya, sesungguhnya Allah tidak merubah sehingga kaum itu merubah sendiri. Ini menjadi satu perbedaan tafsiran, perbedaan dalam menyampaikan. Ada orang yang menyampaikannya dalam rangka memberikan satu motivasi, dalam rangka memberikan satu semangat, tapi dalam koridor zahir, bukan koridor hakiki. Ya. Koridor zahir itu mengatakan kalau kamu tidak bergerak, ya nggak dapat, begitu. Ini kan ada kisah-kisah populer ya, yang akhir-akhir ini kita mendengar antara Imam Syafi'i dengan Imam Maliki. Imam Maliki orang yang lebih tua, karena beliau adalah gurunya Imam Syafi'i. Imam Maliki mengatakan bahwa semua itu sudah ditentukan oleh Allah. Sementara Imam Syafi'i yang masih muda mengatakan bahwa kalau kita mau memperoleh sesuatu, maka kita harus ikhtiar, harus berusaha. Begitu. Jadi dua orang ini berbeda pendapat, tapi keduanya ini sepakat mau ikhtiar, mau hakikat, semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Setelah itu Imam Syafi'i keluar dan kebetulan beliau ini mendapatkan satu bingkisan, di mana beliau diberikan 2 bingkisan. Nah, karena beliau ingat ada gurunya dan sekaligus beliau perlu untuk menyampaikan, membuktikan argumentasinya. Ini loh, berkat usaha saya dapat. Begitu. Beliau datang ke Imam Maliki. Ya Syekh, alhamdulillah, ini berkat saya keluar, saya ikhtiar, maka saya dapat, kebetulan dapat 2, 1 saya kasihkan jenengan. Imam Maliki tersenyum, alhamdulillah, saya tidak perlu melangkah keluar pintu, saya dapat berkat. Dua-duanya ini berarti benar, ya. Tapi dua-duanya ini tidak mengingkari bahwa semua itu adalah dari Allah. Nah, artinya kalau dalam bahasa orang-orang anak muda ini, maka gunakanlah bahwa
kowe nek ora mondok ya ora bakal dadi kiai. Bahasanya seperti itu. Ya. Tapi ini bukan bahasa hakikat. Ada enggak orang yang tidak mondok tapi cepat jadi kiai? Apa cari ilmu itu harus di pondok? Ya. Saya datang ke kiai ini, ke kiai ini, saya tidak mondok. Misalnya seperti itu. Tapi saya jadi kiai karena saya mau ngaji. Kiai itu kan tidak harus berada di pondok. Jadi bahasa seperti ini nggak perlu kita perdebatkan. Jadi kalau saya memberikan motivasi kepada anak muda, kowe ora mondok ya ora bakal di kiai. Betul seperti itu. Jadi kalau dalam bahasa pembicaraan seperti ini jangan menggunakan hakikat. Kalau orang sudah tua beda, karena orang tua sudah terbatas. Kayak Imam Maliki ini sudah nggak bisa untuk ikhtiar. Beliau hanya mengandalkan hakikat saja. Dan ternyata memang betul seperti itu. Nah, kalau dibalik, orang yang sudah tua menggunakan bahasa zahir, yang masih muda menggunakan bahasa hakikat, nggak nyambung. Anak muda duduk di rumah, lah kowe nek njuk ngene terus iki meh, kowe nek di bojo arep mbok pakani apa? Lu kabeh kan Gusti Allah. Kalau Allah memberi rezeki saya, insya Allah. Bahasanya juga insya Allah. Nah, orang yang ngomong tadi, ya wis rasakno dajal tak pengin weruh. Kowe ndekem ning omah. Aja meneh kok kowe meh entuk bojo, nglamar iku ora diterima kowe. Ora kerja ora apa, pinter ora, kerja ora, usaha gak gelem. Nah, ini bahasa-bahasa motivasi. Nah, kembali ke dalam ayat ini. Maka disebutkan sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum. Ini jangan terus ketika kita menyampaikan motivasi terus kebablasan. Ya. Terus kebablasan. Ada orang ditanya misalnya, orang yang pengusaha atau pekerja yang profesional, kapan ini jadi? Insya Allah besok jadi Pak. Jangan insya Allah gitu. Ini kebablasan namanya. Bisa enggak kamu? Kalau bisa bilang bisa, kalau enggak bisa enggak. Besok bisa, insya Allah besok jadi. Jangan pakai insya Allah. Begitu. Kamu punya kemampuan, kamu bisa estimasi, kamu bisa begini memperkirakan. Jangan insya Allah. Ini namanya kebablasan. Jadi artinya kita ambil tengah-tengahnya, ya. Insya Allah, kalau kita mau bergerak pasti jadi, tapi dimulai dari insya Allah. Ini bahasa yang santun, begitu. Didorong dengan semangat yang tinggi, tapi tetap tidak melupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa semua itu kalau Allah tidak mengizinkan maka tidak akan terjadi. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Begitu. Semua itu, bahkan ada firman ma asaba min musibatin fil ardi wala fis sama illa biiznillah. Semua yang terjadi di langit dan di bumi kecuali atas izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, jangankan ya membangun gedung yang besar. Kata Nabi, kalau Allah tidak mengizinkan kamu mengedipkan mata, kamu tidak bisa mengedipkan mata.
Ada orang nggak bisa tidur, mau merem itu nggak bisa. Datang ke dokter, disuntik, dikasih obat tidur, dikasih ini, melek terus. Bayangkan, apa harap diplaster begitu. Nah artinya itu ya, kita kembali ke tema bab memelihara kebaikan yang biasa dikerjakan, begitu. Hadirin rahimakumullah, kita ini kan tahu bahwa manusia itu menjalankan roda kehidupan. Manusia itu dalam beraktivitas sehari-hari itu seperti dituntun dengan kebiasaan. Ya, dituntun dengan kebiasaan. Dalam hal apapun. Biasa makan jam 6, ya sudah makan jam 6. Biasa berjalan, ya, ada anak yang berjalan, setiap melewati rumah ini ada kaca yang itu, terus dia ngaca. Setiap hari dia akan begitu. Ini secara kebiasaan, ya. Orang yang biasanya bekerja begini, lewat begini, ya sudah begitu. Nah artinya kita ini diperintahkan untuk apa? Menata dalam keseharian ini dengan kebaikan-kebaikan, lalu kita jaga kebaikan-kebaikan, kita jaga. Artinya kita jaga itu dengan kemampuan kita. Dengan kemampuan kita melaksanakan hal-hal yang baik. Jangan ditinggalkan, ya, jangan dikaburkan, tapi dipelihara supaya tetap berjalan dengan baik. Misalnya kalau mau makan cuci tangan dulu. Nanti secara otomatis manusia itu akan seperti itu. Mau makan baca bismillah dulu. Nanti setiap mau makan bismillah dulu. Dan ini harus diupayakan. Kita punya kemampuan untuk mengkondisikan, untuk membiasakan melakukan hal-hal yang baik. Kalau bahasa olahraga itu kita bisa, ya. Kita bisa apa? Kita bisa menang, kita bisa juara. Ini sebagai memberikan motivasi, semangat agar bangsa kita ini bisa sejajar dengan yang lainnya, begitu. Dalam sepak bola kan begitu. Dulu kita ini diperhitungkan di kancah misalnya gitu. Nah sekarang kok kalah terus. Ayo kita bisa. Ini bahasa-bahasa zahir, ya, bahasa-bahasa zahir. Artinya apa namanya? Memunculkan semangat dari dalam, kemampuan, karena kita punya kemampuan. Tapi kalau dalam bahasa etika beragama, maka segala hal harus kita mulai dengan insya Allah. Dan kalau kita berbicara, jangan kita menggunakan bahasa hakikat. Ya, kalau berbicara jangan menggunakan bahasa hakikat nyambung. Ya, kita mau berjualan, ini nanti untung, ini laris ini, terus tahu-tahu bahasa hakikat, lu ra iso nek ditakdirke payu piye. Jangan begitu. Ya, jadi hitung-hitungan dohir dulu. Ini bahasa dohir soalnya. Jangan menggunakan Semarang Solo berapa jam? 2 jam. Ini bahasa dohir. Jangan kita katakan dosa we,
ndisi kersa. Jangan. Ya. Jadi bahasa hakikat dengan bahasa zahir itu harus kita pahami sebagaimana ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di mana artinya itu jelas, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Berarti kalau kita maknani ya mentah-mentah, kita tidak boleh meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Kita sudah ikrar, hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Padahal di sisi lain ada ayat Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi saling tolong menolonglah di dalam urusan kebaikan, begitu. Nah, ini bahasa zahir. Jadi kalau bahasa hakikat, minta pertolongan itu ya kepada Allah. Jadi kalau kita misalnya mau menagih utang kepada seseorang, minta dulu kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan si fulan ada di rumah, dia punya uang supaya bisa membayar saya. Ini hakikatnya seperti itu. Zahirnya bagaimana? Kita datangi orangnya, mbok tolong dibayar utangku, aku rak di duit, aku begini, tolong, bahasanya seperti itu. Kapan kowe bayar? Aku butuh harap gawe bayar sekolah anakku, tolong bayar utangmu. Nah, kalau ini tadi dimaknani secara hakikat, ya berarti kita tidak boleh minta tolong kepada siapapun. Nah, ini bahasa-bahasa seperti ini kita harus memahami. Nah, kembali ke dalam ayat ini, banyak orang yang menyampaikan sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasibmu sehingga kamu merubah sendiri. Keberhasilan ini di tangan kita. Kalau kita mau berhasil, ya kita harus tentukan apakah kita mau dijajah, apakah kita tidak mau begini. Kita yang menentukan, sehingga dia melupakan kekuasaan Allah. Ini yang berbahaya, ya. Tapi kalau ada orang mengatakan seperti itu yang tujuannya ini memberikan motivasi, maka boleh-boleh saja, karena hatinya dia tetap bahwa semua itu adalah Allah. Maka santunnya Islam, ya, santunnya Islam di dalam pembukaan undang-undang UUD 45 itu ya, itu kan dikatakan berkat rahmat Allah. Jadi kemerdekaan ini adalah berkat rahmat Allah, begitu. Jadi campur tangan Allah itu mutlak. Campur tangan Allah itu mutlak. Maka dari itu jangan kita terlalu jumawa untuk mengandalkan kemampuan kita. Sehebat apapun jangan melupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga insya Allah akidah kita ini akan selamat dan kita tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya kira cukup dulu. Monggo yang mau bertanya saya persilahkan supaya kajian ini bisa lebih hidup ya dengan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin dalam saya menyampaikan kurang komplit ya, monggo yang mau bertanya silahkan maju di sini, atau mungkin ada pertanyaan lewat WA melalui Ustaz Bilal, monggo saya persilahkan. Ayo.
Wes maju. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Taufik dari Kendal. Dari mana? Muhammad Taufik dari Kendal. Kendal. Mohon maaf yang saya tanyakan mungkin agak banyak dari yang saya sampaikan tadi, tapi saya kira ini juga penting untuk teman-teman ketahui. Akhir-akhir ini ramai dibicarakan baik di masyarakat ataupun di media sosial kaitannya dengan fenomena LGBT atau apa namanya termasuk itu yang lesbian, gay dan transgender itu bahkan ada salah satu stasiun televisi yang seakan-akan mengkampanyekan atau memberi ruang bagi kaum mereka. Sebenarnya dari perspektif agama memandang LGBT tersebut itu bagaimana? Kemudian sikap kita sebagai masyarakat dalam hal ini orang Islam menyikapi fenomena semacam ini. Terima kasih. Terima kasih. Tentang LGBT ya. Bagaimana sikap Islam tentang LGBT atau penyelewengan seksual ya. Islam kan tegas ya. Karena sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang tidak baik, maka Islam itu maju ke depan untuk mengingatkan lebih awal. Begitu. Sesuatu yang tidak normal, bagaimana dulu pernah terjadi kaumnya Nabiullah Lut yang dibinasakan. Cara membinasakannya itu, jadi desa itu dibalik ya, dibalik sehingga manusia terkubur di situ. Ini kalau diteliti bahwa semacam itu penyakit yang menular. Nabi itu melarang seorang laki-laki berpakaian perempuan dan perempuan berpakaian laki-laki. Nabi juga melarang seorang laki-laki menggerakkan tangan begini, nggak boleh. Ya, begini, gitu, nggak boleh. Karena ini bisa terjadi. Ya, kalau sudah terjadi, ini berbahaya. Apa masih kurang jelas yang namanya orang-orang yang terjangkit virus HIV, ya, AIDS, itu kan salah satunya disebabkan dengan penyelewengan seksual, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, atau pasangan yang bergonta-ganti. Ya. Pasangan gonta-ganti itu orang yang berjajan gitu, main sana, itu terjangkit. Ya. Nah sekarang bagaimana sikap kita? Kalau kita menganut kepada Nabi pernah mengatakan, kalau kalian melihat ada seseorang yang melakukan praktek seperti kaumnya Nabi Lut, maka dua-duanya dibunuh. Begitu. Betul, itu dibunuh. Karena itu penyakit menular. Hati-hati. Waria-waria itu, ya, waria-waria itu mereka laki-laki, tapi karena penyakit. Jadi bukan karena hormonnya. Kalau khunsa itu memang ada. Khunsa itu memang ada. Memang Allah menciptakan, ya, Allah yafad,
orang punya dua kelamin, kelamin perempuan dan kelamin laki-laki. Nanti dia akan dihukumi laki apa perempuan itu manakala kelaminnya yang membesar itu yang mana. Jadi kalau sudah besar nggak ada besar semuanya. Jadi kalau laki-laki ya kelamin lakinya lebih besar, yang kelamin perempuannya menciut, mengecil. Sebaliknya seperti itu. Tapi kalau yang nyun sewu yang itu waria-waria itu laki. Laki karena kena penyakit menularnya itu sehingga jadi keperempuan-perempuanan itu berbahaya. Ane wong lanang sing mustine iso macul terus jadi waria. Ora barbar tuh. Ya. Tukang bangunan jadi waria. Lah kapan bare kuwi bangun omah? Nglepok blok. Ya. Bagaimana kalau laki-laki itu semua menjadi waria yang menjadi kepala keluarga? Ngono kucing tuh, aduh wedi aku, bar. Laki ya harus jantan, melindungi kepala keluarga, begitu. Maka itu dilarang di dalam Islam dan itu berbahaya. Saya pernah bercerita, ada jamaah saya. Dia datang ke rumah saya, dia mengatakan, "Bib sakniki kula pun medal kerjaan. Jadi tukang cukur di salon. Lho, ono apa kok metu? Rencang kula kalih pun dados danten." Gitu. Jadi mula-mula masuk itu jantan. Tapi kerja jadi tukang cukur di salon itu jadi waria. Set ngene sisi luwes jadi keluar dia selamat sekarang ya punya anak 2 jadi ya karena tertular itu ya. Jadi jangan kita mentolerir lah gitu ya. Kalau orang-orang mengatakan kita harus menghormati dia, ini kan begini justru kita ini mengingatkan supaya jangan sampai mereka terjerumus ya, masa depannya rusak orang-orang seperti itu. Kaya almarhum Dorce kan bingungi ya, mangkat kaji rombongan wong wedok-wedok gandeng kono gandeng gini padahal lanang akan batal kayak gitu ya. Jadi ngiwuke lah ya, saya kira gitu. Islam tegas melarang yang namanya LGBT gitu. Apalagi perempuan sama perempuan. Aku juk piye iki populasine menungso entek wong wedok ora gelem wong lanang ya, surano sing duwe anak akhire entek menungso duyo dikebaki karo kambing, kebu, macan, ora ono menungsone akhirnya. Itu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ayo. Mau bertanya, ketika di Indonesia itu kan ketika laki-laki sama perempuan kan tidak boleh kena tangan gitu, nanti kan bisa menyebabkan kalau hubungannya batal. Nah terus kalau di Mekah atau pas kita umroh itu gimana? Atau harus pindah madhab dulu atau gimana? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya tiba-tiba muncul ketika saya mengatakan ini Mekah terus batali gitu ya, kayak Dorce gitu ya. Ya bagus juga. Sebetulnya soal
batal wudhu antara laki dan perempuan itu sudah zaman dulu itu memang ada perbedaan antara madzhabul arba'ah ya. Jadi kalau Imam Maliki mengatakan menyentuh kulit wanita itu tidak membatalkan wudhu. Sebetulnya itu sudah jelas di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu kan ada satu ayat yang berbeda tulisannya. Jadi di dalam ayat itu ada yang tulisannya aula mastumun nisa, ada yang aula mastumun nisa, pendek lamnya. Kalau lamisa itu saling memegang, berarti bercumbu. Kalau lamisa pendek itu memegang saja, bersentuhan. Nah, yang kita baca dalam Quran kita ini la mastumun nisa, aula mastumun nisa. Jadi bacaannya kita ikut itu, tapi Imam Syafi'i menggunakan hukumnya yang aula mastumun nisa. Imam Syafi'i mengatakan laki dan perempuan bila bersentuhan kulit maka batal wudhunya. Kalau Imam Maliki tidak. Kalau cuman bersentuhan tidak batal, yang batal itu kalau saling bersentuhan, artinya cumbu, begitu. Bercumbu suami istri, ya, hingga syahwat, maka itu membatalkan wudhu, begitu, ya. Jadi hal yang seperti ini tidak perlu kita pertentangkan karena semua ada dalam Al-Quran. Dan memang kita seperti kalian ini harus tahu juga ya, karena mungkin nanti satu saat kalau kamu sudah jadi kiai, kamu akan ditanya seperti ini, maka kamu bisa menjawab dengan jelas, dengan enak, begitu. Saya pernah bertanya kepada guru saya, ya, saya bertanya kepada guru saya. Dulu itu kan kalau masuk tol itu kan masih menggunakan uang tunai, ya. Nah, kebanyakan orang tol yang di loket-loket itu kan perempuan, begitu. Nah, mereka sudah kebiasaan gitu loh, nampani uang itu langsung but gitu. Nah, saya ini kalau pas pengajian keluar, saya selalu pasti jaga wudhu, karena saya nggak mau nanti di sana kesulitan air wudhu dan sebagainya. Nah, saya tanya, bagaimana kalau saya itu ternyata mengulurkan itu, tangan saya disentuh dan saya tidak wudhu, bagaimana? Pripun Nyai? Ora popo. Guru saya ini Syafi'i tulen, tapi karena beliau sudah mengajarkan kepada saya perbedaan tadi itu, aula mastumunisa dengan aula mastumunisa. Karena saya mengatakan dalam keadaan darurat, pripun nek kula mboten wudu, ora apa-apa, begitu. Tapi kalau dalam keseharian ya saya tetap memegang Imam Syafi'i. Bersentuhan gitu, ya saya wudu. Tapi kalau dalam keadaan darurat, ya misalnya saya keluar kota, kesulitan air, ya saya menggunakan Imam Maliki karena saya sudah ngaji. Saya sudah tahu alasannya, begitu, ya. Tapi dalam keadaan yang normal, ya kita tetap pegang Imam Syafi'i. Jadi etikanya seperti itu, ya. Cukup, Bapak Ibu rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.